Ya, selamat siang semuanya. Siang hari ini, tepatnya awal bulan ya, bulan Februari, kita berjumpa kembali dalam acara seminar online bersama dengan GK Invest Semarang. Dan pada siang hari ini, judul yang akan saya bawakan yaitu psikologi trading untuk para trader pemula atau biasanya kita sebut newbie. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini bersama dengan saya JW Agustinus, SVP Business Development GK Invest Semarang, kita akan coba membahas mengenai kalender ekonomi yang hari ini akan keluar ya. Untuk kalender ekonomi nanti jam 16.30 itu ada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur dari pound sterling dari Inggris ya. Sebelumnya itu 52,9 dan perkirakan juga masih tetap sama 52,9. Selanjutnya nanti malam mungkin lebih berita dari Amerika mulai dari jam 21.45 tapi tepatnya jam 22.00 itu juga ada PMI manufaktur ISM ya. Sebelumnya 60,5, perkirakan agak sedikit 60. Jadi sedikit pergerakannya. Biasanya di hari Senin itu jarang sekali ada news atau fundamental yang begitu kuat, cuma nanti malam ada PMI manufaktur untuk Amerika. Selanjutnya mungkin saya akan langsung masuk ke pembahasan psikologi trading untuk trader pemula. Nah, jadi untuk pembahasan jangan dulu kita berpikir mengenai pola trading kita seperti apa. Sebelumnya saya sempat membahas tentukan pola tradingmu, karena itu sangat penting. Namun pembahasan awal saya membahas mengenai psikologi trading, mental seorang trader. Karena dalam dunia perdagangan, terutama perdagangan online atau yang biasa disebut trading, kita tidak bisa serta-merta menentukan apakah kita akan beli atau kita akan jual. Ya, karena itu satu hal yang harus kita perhatikan. Jadi dalam dunia forex atau komoditi, coba kita jangan berpikir bahwa kita bisa cepat kaya atau bisa mendatangkan keuntungan kilat. Iya, untuk profesional trader benar. Tapi kalau misalkan kita baru pemula, saya sarankan kita ngambil penghapus saja ya, kita singkirkan pemikiran itu dulu dari mindset kita. Karena di sini di dunia trading itu yang saya ketahui untuk mendapatkan keuntungan instan khususnya bagi pemula itu sangat jarang. Banyak orang menganggap
ketika masuk dalam dunia trading, dikasih dia untuk akun demo, dia bisa masuk in out, mau itu profit atau rugi, pasti enteng saja. Namun yang harus diperhatikan di sini bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya, itu bisnis trading, baik itu forex ataupun komoditi, itu bisnis yang sangat beresiko, ya, high risk, high return. Dan kita juga harus melakukan banyak upaya untuk mengendalikan resiko. Manajemen resiko harus kita pakai. Jangan sampai secara tidak sadar kita masuk di dalam perangkap resiko tersendiri. Ya, harus dipikirkan di situ. Untuk bisa melakukan trading atau transaksi, baik itu di dunia forex, komoditi ataupun saham, ya, saya tambahkan di sini betul-betul harus ada pengendalian resikonya tadi. Dan dibutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai mekanisme trading dan analisa yang tepat. Ya, jadi mental seorang trader itu tidak bisa serta-merta terjadi saat semalam, tidak bisa. Bahkan banyak sekali trader-trader yang akhirnya jatuh bangun hanya untuk mengalahkan dunia trading. Jika pengetahuan sudah bisa dikuasai, maka kita bisa memutuskan untuk memulai trading baik forex maupun komoditi. Namun untuk menjadi seorang trader yang sukses tidak hanya didukung oleh pengetahuan semata, melainkan juga ditentukan oleh mental dan kerangka pikir selama kita melakukan trading itu. Ya. Pasti ada hubungannya dengan jam terbang, juga bagaimana kita menganalisa secara baik itu secara analisa teknikal maupun juga analisa fundamental. Kadang-kadang seorang trader pemula yang dia lakukan adalah melihat pergerakan itu naik atau pergerakan itu turun. Banyak sekali indikator-indikator yang berpengaruh di sana. Namun sebelum masuk di dalam hal tersebut, aspek psikologi forex ataupun trading yang perlu diketahui oleh trader pemula nanti akan kita bahas kali ini. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya di tentukan pola tradingmu, saya membahas tentang Dr. Van Katrap, PhD. Dia mengatakan bahwa trading yang sukses sebagian besar dipengaruhi oleh penguasaan psikologi trading yang baik. Sisanya dengan money management dan sistem trading yang dimiliki oleh seorang trader tersebut. Jadi kesuksesan dalam trading merupakan hasil penggabungan antara strategi dan emosi yang terkendali dengan baik, sehingga menghasilkan tindakan dan keputusan yang tepat dari trader tersebut. Nah, karena pergerakan pasar sangat fluktuatif, ya, jadi psikologi trading itu sangat penting. Apa sih psikologi trading itu? Dia merupakan aspek terpenting dalam melakukan transaksi, namun juga banyak sekali diabaikan, terutama untuk trader pemula. Jadi untuk menjadi naik kelas dari trader pemula menuju kepada trader yang sukses dan menguntungkan, kita harus bisa menguasai seni dari psikologi trading itu tersebut. Ya. Jadi bagaimana sih kita bisa mencapai hal tersebut? Ya, kita lihat apakah kita sudah siap untuk melakukan trading, apakah kita sudah siap untuk berhadapan dengan pasar, apakah mental kita sudah siap saat kita mengalami kerugian.
kita jangan bicara soal keuntungan dulu. Kalau keuntungan mah, pedagang manapun juga di pasar konvensional pasti sangat tahu hal itu. Tapi yang harus diantisipasi sekarang gimana kalau misalkan kita berhadapan dengan pasar atau market yang sedang fluktuatif, ya. Itu yang akan kita lihat, apa sih kira-kira yang harus dihadapi. Jadi di sini kita bicara tentang psikologi trading itu merupakan satu kerangka pikiran dan emosi trader saat melakukan trading ya. Psikologi trading juga berbicara tentang disiplin dan kemampuan menguasai pikiran Anda sendiri untuk menjadi mesin trading yang terdepan. Seharusnya tidak mengejutkan bahwa emosi bisa menjadi salah satu rintangan terbesar dalam mencapai kesuksesan untuk trader itu sendiri. Ya, pertama ada ketakutan, keserakahan cenderung menjadi dua hal utama yang menghalangi kemajuan seorang trader. Ketakutan untuk entry market, misalkan contoh kata, ya, ini kita contoh. Sini, saya berbicara dulu soal pergerakan ya. Nah, misalkan di sini ada emas, pergerakan XAU USD. Saya pribadi suka sekali melihat pergerakan 4 jam. Nah, kalau hari ini dia harga dibuka di XAU itu di 1864.80. Harga tertingginya di 1867.12, terendahnya 1849 ya. Kalau menggunakan seorang technical, apakah itu parabolik atau RSI, moving average, pasti masing-masing trader, baik itu trader pemula sekalipun, dia punya cara tersendiri. Cuma di sini kalau saya berhitung, misalkan contoh, dia menggunakan support resistance. Ya, hari ini terus dia buka open, terus harga cenderung open, dia harga terus naik, terus dia turun, terus sekarang modelnya seperti stuck. Nah, ini. Ya, kalau kita lihat. Ketika ada harga seperti ini, apa sih yang bisa dilakukan? Saya bisa bicara karena saya menggunakan technical analysis pivot point. Ketika open market dia ada gap, ya kita harus tutup gap dulu. Walaupun jarang terjadi di XAU USD. Jarang. Gitu. Namun ketika misalkan kita ambil posisi buy, kalau akun demo mau rugi mau untung, is fine, tidak ada masalah. Tapi kalau kita berbicara misalkan di sini akun real, apapun juga itu, siap nggak dia rugi? Kalau dia tidak siap rugi, berarti dia harus berpikir bagaimana menggunakan manajemen risiko yang tepat. Manajemen risiko pasti sudah banyak yang tahu, mulai dari cut loss, hedging, averaging, cut and switch, mana yang akan dia pilih. Cuma terkadang banyak terjadi untuk trading permula, itu ketika dia mendapatkan keuntungan, mentalnya itu ya sedikit. Ketika untung ambil, tapi ketika rugi berharap. Nah, faktor berharap di sini yang tidak bisa dijadikan patokan. Faktor berharap tadi. Jadi dia sudah mulai cenderung takut gitu. Atau contoh, dia pakai TP bisa 10 poin, 20 poin. Tapi ketika mau menyentuh TP-nya, dia melihat oh ini harga kemungkinan bisa masih betul-betul naik atau turun ketika dia open posisi. TP-nya dilepas, dia biarkan begitu saja.
dan kita tidak tahu market itu bisa berbalik arah. Ya, jadi takut mengalami kerugian kerap kali menyebabkan Anda keluar dari trading lebih awal, yang seperti saya bilang tadi, dari waktu seharusnya, atau mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk membuka perdagangan atau dia open transaksi karena bingung dia harus ngapain. Kemudian serakah, terus ingin menghasilkan uang sebanyak mungkin. Contoh, modal cuma $100, pengennya sehari dapat $1.000. Wow, itu keren banget ya. Ya, jadi membuat kita membuka transaksi itu lebih lama dari yang seharusnya, atau masuk ke perdagangan seharusnya tidak kita lakukan. Ya. Itu jadi faktor psikologi itu sangat berperan penting. Di sini saya menampilkan 3 gambar, ya, buy, sell, hold. Seorang yang bingung ya, untuk seorang trader pemula, tidak begitu gampang untuk bisa masuk di dalam market. Jadi, Anda dapat mengembangkan strategi trading terbaik dunia, tetapi jika Anda tidak memiliki pola pikir yang tepat untuk mengeksekusinya secara disiplin, Anda tidak akan pernah sukses. Jadi untuk rekan-rekan trader yang menyaksikan seminar online pada siang hari ini, saya percaya kita sudah punya pola pikir yang tepat ketika kita mengeksekusi market, ya. Pasti kita sudah punya pengalaman, kita bisa membaca analisa teknikal ataupun fundamental. Namun yang harus dipikirkan saat ini adalah ketika kita mengeksekusi pasar, disiplin kita nggak sih? Kalau kita disiplin berarti kita bisa. Intinya satu, jangan takut dan juga jangan serakah. Tentukan modal awal presentasi berapa sih kita akan mendapatkan keuntungan, ya. Jadi pertama kita secara psikologis kita harus mengidentifikasi masalah ini dan menyadari bahwa satu hal, ya, itu sama sekali berbeda dengan cara mengatasinya. Untungnya ada beberapa tips, saya bicara tips ya, karena kita masing-masing pasti punya cara dan pola sendiri-sendiri. Tapi ada beberapa tips yang mungkin bisa saya bagikan, baik untuk melakukan trading forex ataupun saham ataupun komoditi pada siang hari ini. Ya, tips yang pertama apa? Trading plan. Semua orang sudah tahu dong trading plan. Trading plan itu contohnya, misalkan kita modal $100. Dalam sebulan kita mau mencapai berapa persen? Misalkan 10%. Berarti kita kali. Oh, $100, 10%-nya adalah $10. Berarti kita harus tahu dulu bahwa $100 itu tidak bisa kita transaksi di lot yang reguler ataupun lot yang mini 0,1 seper 10. Sebisa mungkin kita harus pastikan dan sadar bahwa $100 itu kita bisa mentransaksikan di lot seper 100 atau mikro ya 0,01. Tapi bukan masalah itunya, tapi trading plan-nya seperti apa. Trading plan di sini jangan dulu masuk ke analisa teknikal, bukan. Tetapi berapa sih keuntungan yang bisa kita yang kita mau ambil dalam 1 bulan lah, ya. Karena tidak salah kalau kita berpatokan kepada investasi di luar sana di dunia perbankan, contohnya kayak deposito gitu kan. Misalkan kita mau sebulan itu 10%, 100, 10%, $10. Nah, $10 kita bagi 20 hari aja. Kita bagi 20 hari,
Nanti kita akan dapat angkanya. $10 bagi 20 hari didapat 0,5. Nah, disiplin di dalam menjalankan transaksi atau itu bisa menghasilkan dari sedikit demi sedikit menjadi bukit. Kalau contohnya saya selalu berbicara soal angka $5.000, 10%-nya adalah $500. $500 dibagi 20 hari sekitar $25 sehari. Kalau rate 10.000 berarti sekitar 250. Ya. Kalau dengan 0,1 berarti kita dapat misalkan kita acuan 3 poin dapat $30 is tutup. Jadi jangan terlalu tinggi dulu. Mental kita coba di angka 10% dulu. Kalau 10% sebelum bulan dirasa susah, ya kita coba ke 5%. Jadi intinya kita harus membuat rencana perdagangan dan kita ikuti secara seksama. Ya, cara terbaik untuk mengendalikan emosi saat kita melakukan transaksi adalah menghapusnya dari proses sepenuhnya, membuat rencana perdagangan yang tepat untuk dapat membantu kita untuk melakukan transaksi ini. Jadi apakah itu kita bicara dari sisi technical analisa atau fundamental, tapi tepat kita harus punya trading plan. Trading plan pertama berapa yang kita mau dapat dalam sebulan atau dalam seminggu atau dalam sehari. Ya. Nah, setelah dibuat baru kita bisa ikuti secara seksama. Ya, hal ini memang betul terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, membuat rencana perdagangan dan kita menuliskannya dengan rinci dapat membantu kita mengendalikan emosi yang dihasilkan dari perdagangan dan melakukan beberapa pemikiran yang sebelumnya. Karena transaksi tanpa trading plan, tanpa perencanaan yang tepat, itu saya bisa bilang untuk para trader pemula akan mengalami yang namanya transaksi model roller coaster. Ya, tidak jelas. Apalagi kalau emosi sudah masuk di dalam trading, akan terpancing. Apalagi kalau kita mulai masuk di dalam satu situasi yang membuat kita stres, takut, atau bahkan serakah. Jadi kalau kita sudah masuk ke arah situ, saran saya hanya saran. Kita tarik nafas dan kita lihat ke arah trading plan yang kita buat. Ya. Dalam sehari pergerakan harga, kalau di dalam candle 1 jam itu ada 24 candle, ada candle 1 jam, terus candle 4 jam itu ada 6 candle. Kita ngambil kesempatan di situ. Atau untuk para scalping, itu lebih luar biasa lagi. Biasanya untuk trader profesional. Tapi saya harus bilang, kendalikan emosi Anda. Ya. Karena ini bisa berakibat fatal. Terus yang kedua, habis dari trading plan tadi apa? Satu, jangan lupa, kita harus berani menerima kerugian yang ada. Kalau kita sudah salah posisi, udah. Tergantung kita mau ambil yang resiko yang mana. Kita mau cut loss, kita mau hedge, atau di locking, atau dikunci, atau kita mau average. Karena masing-masing itu ada tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Kalau cut loss itu selesai, kalau hedging kita harus berpikir bagaimana cara kita membuka satu persatu. Kalau averaging tinggal pada kita kekuatan dananya seperti apa. Ya, jika ingin menjadi seorang trader yang sukses, satu hal yang perlu diketahui bahwa kehilangan uang itu bisa terjadi dalam beberapa kali perdagangan, tidak sedikit. Ya, apalagi sekarang ada beberapa mungkin para trader yang berani untuk masuk di beberapa pair sekaligus. Dia harus tahu bahwa risiko itu bisa rugi semuanya. Jadi kerugian itu bisa saja terjadi setiap kali perdagangan dimulai. Dan setiap perdagangan itu yang akan membuat
kerugian itu akan membuat kita semakin lama semakin paham tentang pola market yang terjadi. Kita akan bisa melihatnya. Gitu loh. Contohnya yang tadi saya kasih lihat. Di sini ini contoh. Ini kan polanya pola stuck sideways. Gampang aja. Ya, ini pola stuck sideways. Ketika harga taruhlah di sini dia sudah menyentuh taruhlah 1875, ya kita bisa lihat ketika ini memang harga stuck kita open sell. Tapi kita tidak tahu apakah harga itu akan break ya atau tidak, kita tidak tahu. Kita tidak ngerti. Nah, di sini. Ketika pola itu jadi, kita bisa kok ngambil. Tapi kita puasnya di mana? Ini contoh. Salah posisi, rugi, udah selesai. Cut loss selesai, mikir baru. Atau switch, kita sell di tengah-tengah dia naik. Ya, kita locking lah, tinggal keambilan untungan seperti apa. Harus berani rugi. Ini dagang, bisnis dagang. Bisnis real. Jangan kita berangan-angan, jangan kita berpikir bahwa oh pasti iya kalau masih sideways. Kalau tiba-tiba dia bergerak. Nah, contohnya ini. Dia bergerak nih. Di sini kan terlihat ini harga. Ketika dia naik sini, dia turun, dia break sampai bawah sini. Nih. Terus dia terkoreksi. Ini kan stuck. Harusnya untuk seorang trader sudah bisa membaca harga pergerakan ini. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan saat ini adalah kerugian itu bukan satu hal yang menakutkan kalau menurut saya. Karena nah, kita harus siap menerima kerugian. Contoh satu lah di pasar konvensional. Pedagang setiap harinya, tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ini untung seberapa, rugi seberapa. Mereka tenang, punya perencanaan. Ya, jadi jika perdagangan kita rugi, cobalah untuk tidak terobsesi. Namun belajar dari pengalaman itu. Apa yang salah? Asumsi apa yang Anda buat yang ternyata tidak akurat? Itu yang harus dicari tahu. Nah, apa yang Anda akan lakukan secara berbeda di lain waktu? Ingat, setiap kerugian adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Kita konsentrasi pada transaksi berikutnya dan faktanya harus lebih baik lagi. Jadi, jangan sampai malah ketika kita masuk di transaksi selanjutnya berakibat juga mengalami kerugian. Oke. Jadi, hasil dari satu transaksi itu ketika mendapatkan keuntungan itu akan membuat mental kita semakin lama semakin terbentuk. Ya. Oke, terus yang kedua setelah yang ketiga deh, yang ketiga trading plan, kita harus siap menerima kerugian. Yang ketiga adalah kita jangan jemu-jemu melakukan latihan atau kita akun demo terus. Ya kalau misalkan mau lebih, saya sarankan akun sen. Kenapa itu? Karena itu ada nilainya. Ya kan, kalau demo itu banyak setiap orang yang menganggap bahwa ini demo kok, tidak ada nilai realnya. Cobalah dengan akun sen. Ya. Untuk membentuk mental kita. Karena berapa kecil pun nilai investasi kita, cara tradingnya tetap sama. Mau dia $10, mau dia 10.000,
mau dia 100.000 dolar, itu sama trading plan-nya. Cuma yang membedakan di sini adalah Anda trading pemula atau seorang trading profesional. Ya, jadi latihan jangan lupanya. Jangan lupa. Jadi banyak hal yang bisa dibaca, tips, terus buku-buku atau online sekarang untuk membuat kita siap secara mental. Belajar menguasai psikologi trading kita agar kita bisa siap untuk terjun di dunia transaksi atau trading. Oleh karena itu, penting ya bagi kita untuk belajar merasakan secara langsung emosi itu yang bisa kita atasi. Ya, karena berdagang akun demo itu memungkinkan kita untuk berdagang kondisi pasar dalam kehidupan yang sebenarnya dan mempertaruhkan modal kita sendiri. Itu yang harus kita pahami dulu. Jangan sampai kita salah ya di dalam menyikapi. Nah, di sini untuk exercise atau latihan itu jangan putus asa. Selama akun demo itu masih rugi, buat lagi. Sampai kita mendapatkan satu pola trading kita yang tepat untuk bisa menghasilkan pundi-pundi dolar tadi. Apakah kita trading di forex, kita trading di indeks, kita trading di emas, ya, atau di oil. Kita tentukan pola kita dulu. Tapi yang paling utama mental itu hukumnya wajib. Ya, jadi sekalian psikologi trading berlatih adalah salah satu cara agar kita semua bisa sukses di dalam segala hal dan trading tidak terkecuali. Jadi kita terus berlatih di akun demo atau sen ya sampai kita merasa percaya diri dan siap untuk berdagang atau bertransaksi atau trading di pasar secara langsung. Nah, di sini kalau untuk kesempatan kali ini, risk management yang bisa saya tawarkan adalah kita jangan sampai lupa memasang take profit dan stop loss. Berarti kalau take profit dan stop loss itu kan berarti ketika kita mengalami kerugian itu langsung cut loss. Terus berkat rencana atau plan yang baik dalam trading, kita seharusnya tahu berapa banyak keuntungan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Hindari kerugian yang terlalu banyak dan tingkatkan keuntungan dengan menggunakan stop loss dan take profit. Ya. Jadi kedua alat bantu dalam melakukan transaksi atau trading ini memungkinkan trader untuk menetapkan harga yang telah ditentukan untuk keluar dari pasar secara otomatis. Ya seperti namanya stop loss, mungkin kita minimalisasi kerugian, ya langsung selesai rugi, it's okay. Kita belajar dari situ, apa yang salah, ya. Terus take profit, kita tetapkan target keuntungan bagi diri kita sendiri. Contoh saya tadi bilang, sebulan kita mau berapa persen? 10%, oke. Kita tetapkan di situ, ya. Setelah kita tetapkan kedua cara tersebut, jangan sampai kita beralih arah atau pakai pola locking, hedging atau averaging itu harus digunakan secara terus-menerus. Jangan sampai pola yang kita pakai itu kita rubah. Contoh, kita punya analisa secara teknikal menggunakan Bollinger. Ya pakai itu Bollinger. Tapi kita tahu kapan batas-batas yang harus kita minimalisasi. Kita menggunakan moving average. Kita tahulah tingkat resikonya di mana. Gunakan itu sampai kita paham. Ya. Jadi dari situ mental kita akan teruji. Jadi menggunakan alat-alat teknikal apapun juga itu mempermudah untuk menghentikan diri kita dari penutupan perdagangan baik sebelum waktunya atau setelah kita melakukannya. Jadi saran saya stop loss dan take profit itu bagian penting dari manajemen risiko dalam perdagangan, terutama kita mengukur mental trading kita atau psikologi kita di dalam melakukan transaksi. Ya. Setelah tadi kita menggunakan trading plan, kita jangan takut dengan kerugian, ya. Terus kita latihan,
kita gunakan take profit. Yang harus kita pikirkan lagi adalah itu diuji terus, ya. Strategi yang trading yang kita punya kita uji. Ya. Kalau harga bergerak ke atas seperti apa, kalau ke bawah seperti apa. Di sini setelah kita menguji strategi trading kita, ya wajar kalau kita merasa tidak percaya diri atau tidak yakin dengan strategi perdagangan yang kita gunakan. Tapi berarti selain berlatih di akun demo, menguji ulang itu penting. Backtesting itu melibatkan cara strategi perdagangan yang berjalan di masa lalu, yang ketika akan dapatkan hasil, kita akan review seperti apa. Ya, uji coba manual melibatkan pengguliran kembali melalui grafik harga pada instrumen yang ingin Anda perdagangkan dan mengidentifikasi sinyal yang akan mendorong Anda untuk memasuki pasar dan apa yang kemudian akan terjadi. Kita tidak tahu 1 jam kemudian akan terjadi apa. Kita tidak tahu 4 jam kemudian terjadi apa. Kita tidak tahu. Tapi kita bisa simpan data itu karena kita sendiri yang melakukan transaksi. Itu. Ya. Bagi seorang trader pemula, jangan sampai sebelum dia paham, sebelum dia betul-betul yakin dia masuk ke dalam perdagangan yang sebenarnya. Ya di sini ada pertanyaan dari Mas Ferdian ya. Mau tanya Pak, untuk analisa emas bagaimana ya Pak? Sebenarnya saya belum, hari ini saya tidak membahas soal kira-kira harga itu akan kemana, dibayar apapun. Saya membahas soal psikologi trading. Cuma mungkin karena contohnya tadi adalah emas, maka ini ada pertanyaan untuk analisa emas hari ini bagaimana ya Pak? It's okay, kita bahas. Ini, Mas ya, Mas. Jadi gini, Mas Ferdian ya. Saya dalam trading emas, kalau dibilang prediksi, tadi saya sampaikan ini adalah pergerakan emas sideways. Jadi kalau misalkan memang mau sedikit kita tik-tak gitu ya. Kalau saya ini ya, ini harga dia lagi dalam keadaan stuck. Jujur, trading saya menggunakan pola pivot. Kalau open market pagi di atas pivot, saya selalu menyampaikan untuk open buy. Kita buka posisi beli. Tapi kalau open di bawah pivot, itu kita posisi jual. Ya. Jadi kalau dibilang stuck ya, kita lihat aja di sini. Kita bisa menentukan open posisi. Apakah hari ini kalau di stuck ya bisa kita lihat pas ini opennya di berapa. Ini open di mana nih? Open 4, low. Kita ambil tengah-tengahnya aja Mas. Itu pivot ya. Harga di tengah-tengahnya seperti apa. Kalau saran saya kalau misalkan mau open posisi untuk saat ini cenderung dia masih dalam keadaan sideways. Jadi tidak ada salah kalau ada harga di 1870, Anda bisa ambil open posisi sell di situ. Jangan panjang-panjang karena kita tidak tahu fluktuatif harganya seperti apa. Tapi hari ini saya pastikan bahwa kalau misalkan tadi pagi ketika open market dia ada sedikit koreksi turun, ambil kesempatan untuk sell di situ. Kalau pola pivot saya setelah 1 jam itu dapat,
candle berikutnya, misalkan contoh, ya, ini saya besarkan dulu. Ini 4 jam candle. Biasanya setelah ini pola saya. Ketika dia membentuk, dia tutup, dan ini adalah bullish. Candle berikutnya saya akan open buy. Tapi saya tidak sarankan diikuti. Tapi pola ini sedang saya pelajari dan sudah ada dapat hasil. Tapi harus tetap pasang take profit dan stop loss. Ya. Jadi karena beberapa kali di sini sudah teruji, namun biasanya untuk pola itu open market pagi dia dapat 2 poin, 3 poin pasti dapat. Tapi jangan lupa tetap pasang stop loss. Karena tanpa stop loss kita tidak tahu dia bergerak jauh kemana dan kerugian bisa menjadi semakin besar. Ya. Jadi untuk hari ini saya membahas psikologi trading. Kiranya untuk trader pemula, tadi saya bilang jangan terlalu takut, jangan terlalu serakah juga untuk open market, ya. Tetap punya planning, tetap latihan, dan menentukan take profit dan stop loss-nya. Itu syarat mutlak bagi kita agar kita tidak salah jalan untuk memulai bisnis trading online. Di sini saya cukup dari saya. Terima kasih atas atensi dari teman-teman trader atau nasabah yang menyaksikan seminar online pada siang hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan kurang dan lebihnya bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam profit.